Oke, perkenalkan nama saya Ega Nolante Rusup dengan nomor NIM 010332100001. Kali ini saya akan membahas mengenai Manager as Decision Maker. Oke, perusahaan yang saya pilih itu adalah PT Telkomsel, yang lebih tepatnya pada branch Bangkalan. Oke, sekarang saya pertama-tama akan menjelaskan satu persatu apa saja proses pengambilan keputusan. Yang pertama, ada identify the problem. Jadi, identify the problem ini merupakan sebuah usaha untuk mendefinisikan suatu masalah, yang di mana identifikasi ini bersifat subjektif. Yang kedua, kita punya establish decision criteria, yang di mana manajer harus mengidentifikasikan kriteria keputusan yang penting atau relevan untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, kita weight decision criteria. Weight decision criteria ini merupakan manajer dalam menimbang keputusan dipengaruhi oleh beberapa kriteria yang mendasari. Yang keempat, kita punya generate alternatives, di mana diperlukan beberapa alternatif dari tim dan manajer untuk dapat mengatasi masalah. Yang kelima, kita akan mengevaluate di alternatif, di mana artinya setelah alternatif telah diidentifikasi, pembuat keputusan harus dievaluasi atau mengevaluasi masing-masing. Lalu kita keenam, ada artinya yaitu choose the best alternative. Artinya ini memiliki alternatif terbaik, yang dimana salah satu yang menghasilkan bobot nilai paling besar dari penilaian pada tahap evaluasi alternatif. Yang ketujuh, kita punya implement the decision, di mana manajer mewujudkan keputusan dengan menyampaikan pada target pasar yang terkena dampak dan akan mendapatkan komitmen yang fungsional produk. Yang ke-8, kita punya evaluate the decision. Jadi di sini merupakan evaluasi hasil atau hasil dari keputusan untuk melihat apakah masalah telah diselesaikan. Oke, itu saja penjelasan dari 8 proses pengambilan keputusan yang ada. Sekarang saya akan masuk ke dalam 5 tahap Telkomsel Branch Bangkalan. Oke, ini merupakan 5 tahapan yang termasuk ke dalam Telkomsel Branch Bangkalan ya. Yang pertama, identify the problem. Identify the problem ini pertama-tamanya yaitu mengenai jumlah produk Telkomsel yang terjual lebih dikit dari Excel. Ini mana PT Telkomsel ini merupakan branch office Bangkalan ini mengidentifikasikan bahwa terjadi masalah kalah saing dalam jumlah penjualan produk Telkomsel dengan kompetitor pesaing. Salah satunya yaitu Excel ini, yaitu Excel Axiata. Yang kedua, establish the decision criteria merupakan tahap ini. Oke, di sini kita bisa tahu kalau kita mempunyai kedua solusinya, yaitu pertama, promosi dan harga produk. Di mana solusi yang diberikan ini merupakan peningkatan kegiatan promosi yang dimana jangka pendek dirancang dalam divisi atau kelompok kecil. Jadi tarif produk dalam harga produk ini akan memiliki pemasaran jangka panjang yang diputuskan dalam jajaran tinggi perusahaan tersebut. Oke, tahap yang termasuk lagi adalah weight decision criteria. Weight decision criteria termasuk ke dalam tahap Telkomsel Bangkalan ini, di mana artinya dia menggunakan segala solusi yang ditawarkan perlu dipertimbangkan dengan cermat, di mana mulai dari keputusannya akan diambil jajaran petinggi perusahaan menjadi divisi yang harus dicek setiap divisi perusahaan itu. Oke, kita akan masuk ke dalam implementasi decision. The decision. Ini merupakan program yang diterapkan di pasaran untuk menyelesaikan masalah tersebut. Karena program-program yang telah disusun akan disebar di pasaran. Selanjutnya, evaluate the decision. Evaluate the decision ini merupakan hasil dari keputusan evaluasi petinggi perusahaan menjadi sebuah laporan. Oke, jadi artinya itu, hasil dari keputusan solusi yang diambil akan dievaluasi oleh petinggi perusahaannya, karena laporan pencapaian penjualan produk setiap bulan telah diterima. Jadi, hasil laporan ini yang akan digunakan sebagai evaluasi. Oke, tipe pengambilan keputusan itu ada dua. Yang pertama kita punya rasional, dan ada juga intuitif. Saya akan menjelaskannya. Yang pertama rasional ini, di mana dia mempunyai kedua hal utama, yaitu
keputusan yang rasional dan objektif beserta logis. Artinya, seorang pembuat keputusan harus memiliki sifat yang rasional, akan sepenuhnya, dan objektif. Maka, itu harus disertai juga dengan intuitif, di mana ini berdasarkan pengalaman, perasaan, dan akumulasi. Artinya, seorang pembuat keputusan berdasarkan pengalaman, perasaan, dan akumulasi penilaian akan termasuk ke dalam pengambilan keputusan dalam perusahaan tersebut. Oke, jadi saya dapat menyatakan nih bahwa pengambilan keputusan apa yang Telkomsel Branch Bangkalan gunakan, eh, pengambilan keputusan yang digunakan Telkomsel Branch Bangkalan itu adalah rational decision making, yang dimana setiap keputusannya berdasarkan data yang telah diterima dan berasal dari masalah yang telah teridentifikasi, merupakan hasil laporan penjualan produk. Oke, itu saja dari penjelasan saya mengenai materi kali ini. Jadi, terima kasih sudah mendengarkan dan thank you.